Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kiblat Info di mana saja berada. Saat ini kami bersama seorang tokoh dari Kabupaten Pohuwato, Bapak Muhammad Iqbal Makaya SH. Beliau ini ketua OKK Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pohuwato. Pak Iqbal, kemarin ada calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan untuk DPR Kabupaten Pohuwato. Kira-kira bagaimana kesiapan caleg yang ada di Pohuwato? Sehubungan kita tahu bersama bahwa kepemimpinan hari ini Bapak telah melakukan beberapa ekspansi sehubungan dengan persiapan dimaksud. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan, ada hal-hal yang menarik. Kami tahu kemarin itu gender Pak juga cukup mengapresiasi kegiatan itu. Silakan. Terima kasih. Untuk kesiapan P3 Pohuwato dalam rangka menyongsong 2024, kami DPC sudah melakukan kegiatan-kegiatan dari pembentukan ranting sampai dengan alhamdulillah dengan kegiatan tersebut, selain kami membentuk ranting dan membentuk PHC, di situ juga menjadi ajang bagi kader-kader partai yang ingin mencalonkan diri nanti di Pileg 2024. Dan alhamdulillah banyak masukan maupun saran dari teman-teman kader dari tingkat bawah sampai kecamatan, dari tingkat desa sampai kecamatan, memberikan masukan yang bagus, baik itu bagaimana cara kita melangkah menuju 2024 serta calon-calon mana yang akan kita usung. Dan alhamdulillah dalam perjalanan waktu dari Muscap P3 Pohuwato sampai dengan sekarang, kita sudah banyak mendekati tokoh-tokoh yang mumpuni maupun kader-kader partai yang dulu yang tidak aktif kita ajak aktif kembali, dan ada tokoh-tokoh perempuan yang kemarin ikut di Pilkada Pohuwato yang awalnya tidak, beliau itu ada di independen, akhirnya kami dekati, kami ajak untuk bergabung di P3. Dan alhamdulillah di kegiatan bedah caleg kemarin di Kumarisa beliau hadir, dan alhamdulillah beliau juga sekarang sudah bergabung di P3 sebagai bendahara umum DPC P3 Pohuwato. Ibu Miswar ya? Iya. Beliau adalah Ibu Miswar Yunus yang kemarin ikut di pilkada itu sebagai kontestan wakil bupati Pohuwato. Jadi insya Allah kami yakin dan percaya bahwa P3 Pohuwato akan bisa di angka 30%. Kami yakin dan optimis bahwa P3 Pohuwato akan mencapai di angka tersebut, insya Allah. Terima kasih Pak. Memang agak menarik, kemarin saya juga menyaksikan kehadiran dari Ibu Miswar Yunus. Beliau yang kemarin pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati pada kontestasi Pilkada Kabupaten Pohuwato kemarin, dan dengan begitu aktif beliau menghadiri. Demikian tokoh-tokoh lain. Saya lihat juga di situ ada Ibu Ika, ada teman-teman yang lain, mantan-mantan kepala desa hadir juga di tempat itu. Ini petanda betapa P3 itu sangat terterima di masyarakat Kabupaten Pohuwato. Sehingga terstandarisasi untuk 30% meraih kursi untuk Kabupaten Pohuwato itu tidak begitu sulit.
Berhubung juga sekarang Pak Iqbal sudah jelaskan tadi bahwa konsolidasi internal partai itu sudah dari ini ya Pak Iqbal ya, dari tingkat desa, pembentukan PAC-nya juga, jadi dan terus melakukan rekrutmen ya Pak Iqbal ya, pendekatan-pendekatan yang para tokoh juga ya. Nah sekarang kita bergeser kembali Pak Iqbal ke iklim yang lebih besar. Kita tahu persis bahwa 2024 itu bukan cuman pileg, tapi juga ada pilkada, pilpres, dan saya menyoroti dulu dari pilgub. Kalau dari untuk pilgub, kira-kira DPC Kabupaten Pohuwato itu arah pencalonannya kepada siapa ini? Karena kita tahu persis kebanyakan kader-kader terbaik Gorontalo yang pengen maju di pilgub. Nah, bagaimana sikap dari P3 Kabupaten Pohuwato terhadap kontestasi pemilihan gubernur nanti di 2024? Ya. Untuk pilgub 2024 nanti, saya rasa P3 Pohuwato itu sudah jelas ke arah mana kita akan mendukung untuk sosok calon gubernur 2024 nanti. Kami DPC P3 Pohuwato sudah dari awal sudah memberikan dukungan penuh pada Ketua DPW P3 Provinsi Gorontalo, yaitu Pak Prof. Nelson Pomalinggo, sebagai calon satu-satunya dari P3. Pertimbangan kami itu jelas bahwa beliau adalah kader partai terbaik. Yang kedua, pengalaman beliau sebagai bupati 2 periode di kabupaten terbesar di Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo. Jadi itu sudah menjadi tolak ukur yang jelas buat kami bahwa DPC P3 Pohuwato akan mendukung sepenuhnya Bapak Profesor Dr. Nelson Pomalinggo sebagai calon gubernur 2024 dari Partai P3. Ini menarik. Prof. Nelson Pomalinggo, Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalinggo MPD. Ini memang lagi rame dibicarakan di Provinsi Gorontalo karena sosok beliau yang syarat dengan pengalaman, bahkan disebut orang sebagai politisi birokrasi dan politisi akademisi. Apakah karena sebagai ketua DPW P3 sehingga ya namanya juga Bapak sebagai DPC P3 ya mau tidak mau, suka atau tidak suka mendukung Pak Prof. Nelson? Apa cuma lantaran alasan satu partai saja sehingga P3 Pohuwato mendukung Pak Prof. Nelson? Jadi begini, saya rasa sudah jelas yang saya utarakan tadi, bukan cuma karena beliau sebagai kader P3 ataupun sebagai pimpinan partai P3, tapi apa yang sudah diperbuat oleh beliau untuk Kabupaten Gorontalo itu sudah kita bisa nilai. Walaupun yang kita sudah dengar akhir ini berbagai macam serangan yang bertubi-tubi kepada beliau, itu adalah merupakan dinamika politik menjelang 2024, itu kita bisa paham. Jadi Pak Prof. Nelson itu sudah jelas. Kita sudah bisa lihat bagaimana perkembangan Kabupaten Gorontalo. Itu sudah bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi insya Allah kami berharap DPC P3 Pohuwato itu berharap kalau beliau memimpin Provinsi Gorontalo, insya Allah Provinsi Gorontalo itu bisa lebih berkembang dan terlihat pembangunannya di mana-mana. Seperti yang terlihat sekarang di Kabupaten Gorontalo. Itu tidak bisa kita berbeda. Memang kalau kita mengutip ada satu falsafah Islami disampaikan oleh Imam Syafi'i. Biarkanlah orang menghinamu dan kau silakan diam saja, karena tak mungkin harimau ataupun singa akan membalas lolongan anjing. Dan itulah yang menimpa Pak Prof. Nelson sebenarnya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal, bahwa dia memang
pernah mengalami turbulensi, gangguan dari berbagai pihak yang mencoba untuk merongrong kewibawaan beliau dengan berbagai macam isu, tapi beliau menangkisnya dengan mengambil posisi tenang, tidak mau tergesa-gesa, mau membalas, tapi lebih banyak menyimak, dan itu yang sangat diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo. Yang hari ini juga kami dengar dari Pak Iqbal Pakai langsung bahwa sosok beliau itu pantas untuk menjadi panutan dan pemimpin Provinsi Gorontalo. Jadi sudah jelas bahwa P3 Kabupaten Pohuwato akan mendukung Prof Nelson manakala beliau maju di pilgub nanti. Oke, kita turun sedikit Pak Iqbal. Kita ke Kabupaten Pohuwato. Di Kabupaten Pohuwato juga ini akan ada juga kegiatan yang sama, pemilihan kepala daerah. Nah, jika insya Allah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan teman-teman P3 di Kabupaten Pohuwato dan kita dapat meraih 30% suara atau kursi di DPR Kabupaten Pohuwato, dengan demikian kita punya tiket untuk mencalonkan diri. Apakah P3 Kabupaten Pohuwato sudah mempersiapkan kadernya untuk tampil sebagai calon bupati ataupun wakil bupati di kontestasi 2000 di Pilkada 2024 nanti? Silakan Pak. Ya. Untuk berbicara Pohuwato, khususnya Pilkada, kami DPC P3 Pohuwato itu punya kader, tapi sebelumnya kami ingin fokus dulu di Pileg 2024. Kami ingin meraih perolehan kursi satu fraksi utuh. Tapi kalau memang insya Allah kami diberikan kesempatan untuk meraih hal tersebut, kami di DPC 3 Pohuwato itu sudah siap dengan kader yang mumpuni. Dan dan saya rasa teman-teman Pohuwato itu sudah bisa melihat apa yang akan terjadi di 2024 nanti. Nah, saya langsung tanya langsung ini. Ya. Jika sampai kader-kader P3 Pohuwato akan mencalonkan Anda, Muhammad Iqbal Rukaya, sebagai kandidat Bupati Kabupaten Pohuwato, bagaimana? Anda siap enggak? Aduh. Ya, jadi ini kan baru aja. Andai kata hari ini pemilihan, ya, dan P3 meraih 30%. Ya. Suka atau tidak suka harus memajukan kadernya. Ya. Dan saya tahu ada kader terbaik. Ya, ada Pak Iqbal, ada Ibu Miswar, dan ada lain-lain. Ya. Ini kan antara apakah Anda bersedia atau Ibu Miswar bersedia jika dicalonkan nanti? Nah, ya. Ini kan perlu ditanyakan lebih awal Pak Iqbal. Saya dari awal komunikasi dengan teman-teman P3 Pohuwato itu, kami berbicara sama dengan seandainya. Kata seandainya itu sebenarnya adalah hal yang motivasi. Ya, sebagai hal yang merupakan motivasi bagi kami. Kami di Pohuwato itu saat ini punya kader-kader terbaik. Seandainya memang saya, Ibu Haji Miswar, ada Pak Febri dan lain-lain akan diusulkan sebagai calon bupati maupun wakil bupati, siap, kami siap. Mantap, luar biasa. Ya, tapi harus melalui mekanisme partai. Iya. Paling utama itu adalah survei. Apakah kami bisa atau layak? Iya, bisa atau layak terterima di masyarakat Pohuwato. Ya, namanya juga kalau sudah menang kan orang sudah tahu bahwa Bapak dan teman-teman itu kan kader-kader yang layak. Jadi kalau sudah mendapatkan angka 30% ya, ya seperti itu. Terus kita bicara soal program P3 ke depan. Saya yang sedikit dengan isu sosial saya dan Pak Iqbal bisa.
sudah tahu persis bahwa sekalipun Pohuwato itu memiliki potensi alam yang luar biasa, tetapi dia belum bisa mengungguli dari tingkat kemiskinannya dibandingkan dengan kota Gorontalo, ya kan? Nah, sementara kita tahu potensi alamnya itu luar biasa. Kita tahu di sana kalau bicara soal tambang, hasil lautnya, pertaniannya, pertambakannya. Kira-kira kalau di tengah potensi alam yang begitu luar biasa, terus masyarakat kita masih yang banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu kira-kira penyebabnya apa itu? Ya, yang menjadi perhatian sekarang masalah sosial, keadaan sosial masyarakat Pohuwato, bahwa tingkat kemiskinan ini masih lumayan. Saya rasa itu jelas bahwa pembangunan Pohuwato itu secara kita lihat langsung itu bahwa itu belum merata. Belum, Ya, masih terfokus di tempat-tempat tertentu ya. ya, Contohnya yang ada daerah Pohuwato sana ya, ya, belum terlihat pembangunannya seperti apa dibandingkan dengan Marissa ya, ya, belum tentu. yang begitu wah. Sementara di daerah pinggiran kayak Randangan apa segala macam itu masih seperti stagnasi ya, gitu Ya, ya, betul. Jadi dari sisi pemerataan ya. Ini dari segi pemerataan itu yang masih kurang, karena menurut terang sumber daya alamnya itu melimpah, itu kita tidak bisa pungkiri. Cuman semua kan kembali ke pengelolaan dana, harus ada dana yang bisa kita gerakkan untuk bagaimana sumber daya alam itu bisa terkelola dengan baik. Terus terang, Kalau dari sisi SDM-nya gimana? untuk SDM Pohuwato itu sudah bagus. Sudah banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi maupun SMA yang kejuruan. Jadi kalau saya bisa simpulkan SDM-nya bagus, SDN-nya bagus, berarti di sini ada yang timpang. Mungkin political will pemerintah, pusat, daerah itu yang belum begitu ada keberpihakan dari pemerintah pusat yang lebih kepada Kabupaten Pohuwato yang begitu punya potensi yang luar biasa. Ya, betul. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa di sana itu pemerintahan itu yang belum. Oh iya. Jadi itu. Oke, baik Pak. Sekarang kita kembali lagi membahas persoalan yang ada bertalian dengan politik tentang demokrasi. Sempat menyentil persoalan money politik. Sementara kita tahu bersama racun demokrasi itu adalah money politik. Namun suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, money politik ini sudah menjadi satu tren setiap perhelatan politik. Nah, bagaimana situasi di Pohuwato, Pak Iqbal? Apakah masih menganut aliran seperti itu? Ya. Dinamika yang terjadi di Pohuwato itu saya rasa semua Sama ya? ya sudah bisa dilihat. Ukurannya itu memang selamanya masalah finance. Semuanya masalah duit. Tapi alhamdulillah dengan kami mengikuti bedah caleg itu, alhamdulillah itu sudah bisa mulai merubah mindset pemikiran kita mengenai bagaimana cara merebut hati masyarakat untuk memilih kita nanti tanpa harus dengan dana yang Bisa. atau finance yang besar. Dan itu pertemuan kemarin alhamdulillah sedikit besar membuka pemikiran teman-teman P3 Pohuwato untuk bisa yakin dan lebih percaya diri dalam menghadapi pemilihan 2024, pemilihan legislatif 2024 nanti. Jadi setidaknya ada pemikiran-pemikiran baru bagaimana
cara kita mendekati masyarakat maupun konstituen tanpa harus mengandalkan dana maupun duit ataupun isi tas. Mudah-mudahan ke depan masyarakat Pohuwato sudah lebih memikirkan kualitas daripada calon-calon legislatif nanti, utamanya kita kader-kader P3. Begitu dulu. Ya, bagus juga materi yang disampaikan kemarin mengenai money politik. Itu hanyalah merupakan media. Kalau kita membaca lagi political marketing punya Elbar, jelas bahwa ada disebut dengan emotional netting, di mana kita bisa membangun jaring emosi. Jaring emosi itu adalah bagaimana kita bisa meyakinkan orang sehingga kita tidak perlu harus membayar orang untuk memilih kita. Duit ataupun money politik hanya merupakan media. Nah, media ini kita bisa ganti ketika kita mampu meyakinkan orang, dan orang kadang-kadang berpikir pragmatis, sehingga kata Ketua DPC Kota Gorontalo Pak Ahmad Monoarfa, demokrasi kita itu demokrasi pragmatis, mau menggampangkan, sehingga berpikir pragmatis. Jual beli suara itu hal yang biasa di dalam demokrasi, dan ini sangat disesali. Insya Allah sebagai kader-kader partai yang berlambang Ka'bah, kiblat kita, asas Islam, sehingga kita tidak mengandalkan hal seperti itu. Insya Allah dengan perjuangan melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis kepada masyarakat, insya Allah kadang-kadang itu tercapai. Nah, dari kemarin itu kira-kira persoalan gender sudah terwakili, insya Allah 30% baiklah untuk calon. Ya, insya Allah persoalan gender dalam perwakilan nanti untuk Pileg 2024 P3 itu insya Allah bisa memenuhinya. Mungkin ada satu dapil kami masih akan berusaha untuk memenuhinya. Itu salah satu dapil, itu dapil Randangan Tauditi. Ya, itu kalau untuk khusus gender kami kekurangan nanti, makanya dalam jangka waktu 1-2 bulan ini depan kami perempuan-perempuan di sana tidak mau berpolitik atau karena tidak suka dengan P3 sehingga mereka tidak mau mencalonkan? Gimana itu? Kalau kami lihat di sana itu kaum perempuannya yang masih kurang suka dengan politik. Lebih banyak ke perempuan yang lain, ya? Lebih banyak ke dunia bisnis. Dunia bisnis. Ya. Makanya kalau untuk kader calon-calon laki-laki itu banyak. Jadi ada berapa dapil Pak Iqbal? Kalau Pohuwato 4 dapil. 4 dapil, ya. Ya. Dan Pak Iqbal saya dengar mau mencalonkan kemana ini rencana? Saya dengar terakhir itu mau ke provinsi, benar tidak tuh? Ya. Alhamdulillah saya sekarang sudah pada posisi yakin saya akan menjadi caleg ke provinsi. Oh, luar biasa. Jadi Pohuwato. Pak Iqbal itu kalau tidak salah untuk dapil provinsi di Pohuwato itu dia gabung dengan Kabupaten Bualemo, ya? Iya, betul. Jadi Kabupaten Bualemo dan Pohuwato satu dapil. Iya. Yang diperebutkan berapa kursi? 12, ya? Iya. 12 kursi. Dan insya Allah ada peluang. Itu Insya Allah. kira-kira targetnya untuk provinsi kalau kita lihat teman-teman yang di Bualemo dengan mereka punya semangat juga luar biasa, itu bisa berapa persen raihan suara untuk kursi provinsi Gorontalo? Kalau hitung-hitungannya untuk P3 dapil Bualemo Pohuwato itu ya dapil 1, ya, dapil 1. dan itu kami yakin bahwa kami bisa menaikkan perolehan kursi dari yang 2019 cuma 1 kursi. Kami yakin dan percaya bahwa kami bisa meningkatkan menjadi 2 kursi. Luar biasa, sahabat Kiblat Info. Jadi akan naik 100%, Ya, dari 1 menjadi 2 dengan target 30% suara yang ada di Pohuwato, kemudian di Bualemo,
yakin dengan 2 kursi ke atas itu bisa diraih oleh P3 yang ada di Kabupaten Kabupaten dan Polemo. Oleh kita tahu bersama bahwa kedua kabupaten ini lagi gencar-gencarnya, lagi semangat-semangatnya mensosialisasikan P3 sampai ke grassroots. Saya kira insya Allah motivasi atau harapan kita semua sama dengan Kabupaten Gorontalo yang begitu luar biasa juga, Kabupaten Bonubulango dan Kota Gorontalo yang hari ini juga ekspansi politiknya dalam rangka menggebiarkan P3 sampai ke seluruh lagi semangat. Terus closing statementnya Pak Iqbal, harapan untuk kader-kader keluarga. Ya, untuk kader-kader P3 Kabupaten Pohuwato, saya berharap dalam kondisi apapun kita harus tetap solid dan optimis dalam menatap Pileg 2024 dan Pilkada serta Pilgub 2024 nanti. Rumah besar umat Islam kokoh berdiri, menanti pemuda, menanti pemuda.